Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fildana Nazalika Musugi dengan NPM 022725111120. Saya berasal dari Fakultas Ekonomi Bisnis dengan program studi akuntansi kelas bilingual akuntansi 1. Baik, di sini saya akan mempresentasikan mengenai tugas pengantar ilmu ekonomi, di mana saya akan membahas tentang krisis ekonomi, kemiskinan, ketimpangan, dan yang terakhir saya akan membahas kesimpulan dari materi yang saya buat. Nah, yang pertama itu saya akan menjelaskan mengenai krisis ekonomi. Krisis ekonomi adalah kondisi ketika aktivitas ekonomi suatu negara itu menurun drastis dalam waktu singkat, ditandai dengan jatuhnya produksi, meningkatnya pengangguran, turunnya pendapatan masyarakat, dan instabilitas pasar keuangan. Krisis biasanya dipicu oleh faktor internal, yang misalnya itu kegagalan kebijaksanaan atau kegagalan kebijakan, terus juga hutang berlebih, inflasi tinggi, atau faktor eksternal yang mempengaruhi krisis itu adalah misalnya krisis keuangan global, pandemi, perang, dan dalam periode krisis itu juga kepercayaan konsumen dan investor itu melemah sehingga roda ekonomi itu melambat dan mempengaruhi kesejahteraan masyarakat. Nah, yang kedua saya akan membahas mengenai kemiskinan. Nah, kemiskinan itu adalah menggambarkan kondisi ketika seseorang atau suatu kelompok tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pendidikan, kesehatan, dan tempat tinggal. Kemiskinan itu dapat bersifat, yang pertama ada absolut, yang dimana pendapatan seseorang di bawah standar minimum untuk hidup layak. Lalu relatif, seseorang itu tergolong miskin dibanding rata-rata kesejahteraan masyarakat di sekitarnya. Nah, penyebab kemiskinan itu bersifat kompleks, yang dimana termasuk rendahnya pendidikan, keterbatasan lapangan pekerjaan, distribusi aset yang tidak merata, ketidakstabilan ekonomi, serta akses terbatas terhadap layanan publik, yang dimana kemiskinan yang dibiarkan berlarut dapat menurunkan kualitas sumber daya manusia atau memperlambat pertumbuhan ekonomi. Lalu yang ketiga saya akan membahas mengenai ketimpangan. Nah, ketimpangan ini adalah ketidakmerataan dalam distribusi pendapatan, kekayaan, atau kesempatan ekonomi antar individu atau kelompok. Nah, ketimpangan ini tuh terjadi ketika sebagian kecil masyarakat menguasai porsi besar sumber daya ekonomi, sementara kelompok lain itu berada jauh di bawah. Nah, jadi ketimpangan itu bisa diukur melalui indikator seperti Gini rasio. Nah, lalu ketimpangan ini muncul karena perbedaan pendidikan, penguasaan aset, teknologi, lokasi geografis, serta kebijakan ekonomi yang tidak inklusif. Nah, ketimpangan itu yang tinggi atau ketimpangan yang tinggi itu dapat menimbulkan masalah sosial seperti konflik, kriminalitas, dan melemahkan stabilitas ekonomi. Nah, dari ketiga yang saya jelaskan tadi itu mereka mengalami hubungan, yang dimana hubungannya itu memiliki tiga konsep. Yang pertama itu krisis ekonomi. Nah, dampaknya itu turunnya pendapatan dan kesempatan kerja, lalu naiknya kemiskinan. Lalu yang kedua, konsep yang kedua, peluang ekonomi itu hanya dinikmati kelompok berdaya tinggi. Nah, maka ketimpangan itu akan naik. Lalu krisis itu berulang dan kemiskinan itu naik, ketimpangan jangka panjang itu naik. Jadi sehingga krisis yang tidak ditangani dengan kebijakan yang tepat dapat memperbesar kelompok rentan miskin dan memperlebar jarak antara kaya dan miskin. Baik, setelah saya menjelaskan mengenai krisis ekonomi, kemiskinan, dan ketimpangan, lalu tadi saya menjelaskan mengenai hubungan antara tiga konsep itu, saya akan masuk ke dalam kesimpulan. Nah, kesimpulan itu yang pertama, krisis ekonomi itu adalah guncangan yang melemahkan aktivitas ekonomi nasional. Lalu juga yang kedua itu adalah kemiskinan. Kemiskinan itu adalah ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar akibat keterbatasan pendapatan dan peluang. Lalu yang ketiga itu mengenai ketimpangan. Nah, ketimpangan itu adalah
ketidakmerataan distribusi pendapatan dan kesempatan ekonomi. Lalu juga ketiganya itu saling berkaitan dan membutuhkan kebijakan yang tepat agar ekonomi itu tumbuh inklusif, stabil, dan berkeadilan. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.